Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Aryo Anggara Mukti, peserta Latsar CPNS KKP tahun 2022, golongan 2, angkatan 5, kelompok 3. Kali ini saya akan memaparkan learning journal saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang telah didapat melalui pembelajaran secara daring. Penyampaian materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini disampaikan dengan dua cara, yaitu asinkronos atau pembelajaran mandiri dan sinkronos atau pembelajaran tatap muka. Dari materi yang telah diberikan, peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dengan menunjukkan sikap dan perilaku bela negara serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian pertama adalah sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap negara lain, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pergerakan tersebut dimulai dengan berkumpulnya para mahasiswa yang menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Mereka membahas tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Hasil dari rapat kecil tersebut memperoleh kesepakatan untuk membentuk organisasi Budi Utomo yang menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Selanjutnya pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, terbentuklah Naskah Sumpah Pemuda yang dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda kedua dari hasil Kongres Pemuda pertama pada tanggal 2 Mei 1926. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret tahun 1945 sampai 9 Agustus tahun 1945, terbentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk menyiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia dan telah melaksanakan sebanyak 2 sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 45, sidang kedua 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945 hingga akhirnya dibubarkan. Lalu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dan menyerah terhadap tentara sekutu. Kekalahan Jepang tersebut menjadi awal titik puncak kemerdekaan Indonesia dengan diberikannya Indonesia kemerdekaan oleh pihak Jepang. Namun, golongan muda mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena ingin dicap merdeka dari hasil perjuangan rakyat Indonesia dan bukan hadiah dari pihak Jepang. Pada akhirnya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di hadapan seluruh rakyat Indonesia di halaman rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, pada hari yang sama terbentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah melaksanakan 3 sidang. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 45, 19 Agustus tahun 45, dan 22 Agustus tahun 45. Dari proses panjang tersebut, terlihat jelas bagaimana para tokoh pendiri bangsa Indonesia ini berjuang sampai titik puncak menjadikan Indonesia negara yang merdeka. Lalu, bagian kedua adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Wawasan kebangsaan bersumber dari 4 konsensus yang menjadi dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu, Indonesia memiliki bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera negara adalah Sang Merah Putih, bahasa negara, bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ASN harus dapat mengimplementasikan sikap dan perilaku bela negara atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan diri sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Sikap dan perilaku bela negara yang dimaksud adalah: pertama, cinta tanah air; kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara; ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara;
Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Dari kelima sikap dan perilaku bela negara yang telah diterangkan, seorang ASN diharapkan dapat tumbuh kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang telah didapat dari pembelajaran Agenda 1 di hari pertama Latsar CPNS KKP tahun 2022. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Cukup sekian, saya Aryo Anggara Mukti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.